Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat tarawih, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai pada Ramadan yang ke-21, dan insyaallah besok kita masuk pada Ramadan yang ke-22. Artinya di berbagai macam aktivitas kehidupan kita, hari demi hari yang kita lewati, ternyata waktu ini dia tidak berhenti menunggu kita, tetapi dia tetap terus berjalan dan berputar. Sebab itu, terima atau tidak terima, kita ini makin hari bukan makin muda, tetapi makin hari makin tua. Meskipun tidak ada suatu jaminan bahwa orang tua yang harus meninggal lebih duluan, tetapi biasanya orang tua itu adalah orang yang harus lebih bisa mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita tentu tahu bahwa yang memberikan kita rizki dan karunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita, makan dan minum kita, hasil-hasil pertanian kita, mendapatkan hasil yang bagus, itu semua semata-mata bukan karena kita kerja keras, atau bukan karena kita pintar dalam bercocok tanam, tetapi itu semua adalah karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, maka walaupun kita bekerja seumur hidup kita, dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kenapa? Karena yarzuqu may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Rizki itu berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Kalaulah dalam kehidupan manusia, misalnya di sebuah perusahaan atau birokrasi di kantor-kantor, biasanya bagaimana seorang pegawai biasa dia bisa dekat dengan atasannya, dia harus pandai mengambil hati atasannya. Dia rajin, dia tepat waktu, dia disiplin, sehingga dia mempunyai penilaian yang bagus. Dengan itu prestasinya semakin meningkat, maka kedekatannya dengan pemimpin pun semakin dekat. Kalau dalam urusan dunia manusia berusaha keras untuk itu, sementara lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat, manusia selalu bergantung kepada Allah, manusia meminta kepada Allah, manusia berharap kepada Allah, tapi mereka tidak pandai mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam urusan dunia cari dekat dengan pemimpin, ya dia harus disiplin, dia harus jujur, dia punya kinerja yang bagus. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana seorang hamba dia bisa menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Artinya dia sadar benar bahwa Allah menciptakan dia ini bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, bukan hanya sekedar untuk menghabiskan usianya dalam kehidupan dunia ini, atau bukan hanya karena dia mempunyai target-target atau punya cita-cita dalam kehidupan dunia yang harus dia capai, bukan itu. Kenapa? Karena berapa banyak manusia punya cita-cita yang begitu tinggi, punya angan-angan, punya persiapan-persiapan yang begitu mapan, tetapi harus kandas di perjalanan karena kematian datang menjemputnya. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita di dalam ayatnya bahwasanya tabarakalladzi nazzalal qur'ana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan keselamatan, menjelaskan kepada manusia berbagai macam hal yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan dalam kehidupan dunia ataukah kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis bahwasanya lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian itu benar-benar bersandar kepada Allah dengan sandaran yang benar, kalian berharap kepada Allah dengan harapan yang benar, kalian bergantung kepada Allah dengan kebergantungan yang benar, kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la yarzuqukum kama yarzuqut tayra. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung, yaitu apa? Taqdu bitanan taqdu khisaman wa taruhu bitanan. Dia pergi dari sangkarnya di waktu pagi dalam keadaan lapar, tetapi dia pulang dalam keadaan kenyang di sore hari. Hadirin dan hadirat mustami'ina wal mustami'at, coba kita merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah menggambarkan kalau manusia itu mereka bergantung kepada Allah, maka tidak mustahil bagi Allah untuk memberikan jalan keluar kepada mereka dari semua persoalan hidup yang mereka miliki. Bayangkan, burung tidak punya tempat untuk bekerja. Rasulullah memperumpamakan rizki yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang bergantung kepada Allah dengan sebenar-benar kebergantungan ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada burung. Bayangkan mustami'ina wal mustami'at, burung itu dia tidak pernah punya satu objek pekerjaan. Burung tidak punya kebun yang dia dari rumah, dia tahu saya harus pergi di kebun ini, saya harus garap dia, kemudian tunggu sekian bulan, dia sudah siap panen, saya jual, dan seterusnya saya makan. Atau dia tidak punya kantor tempat dia bekerja, dari rumah dia sudah punya tujuan yang pasti, oh ini ada kantor ini, dia langsung ke sana. Atau dia di pasar, di sana ada tempat yang jualan, dia dari rumah dia langsung ke pasar, itu tempat cari rezeki, tidak. Tetapi burung ketika dia keluar dari sangkarnya itu di alam bebas ini bagaikan lautan yang luas, tidak ada arah dan tidak ada tanda-tanda jalan. Bapak Ibu, kalau mungkin para nelayan bisa tahu ya, bagaimana kalau dia di tengah lautan bebas, sama sekali tidak melihat daratan, maka kalau dia tidak gunakan kompas atau arah angin, dia tidak tahu mana arah pulang dan mana arah pergi. Benar-benar dia buta sama sekali dengan arah di situ, karena memang lautan semuanya sama. Ya, kalau kita ingin katakan bahwa di negeri Arab, kita pernah hidup di negeri Yaman, itu ada satu daerah, satu provinsi di luar daripada ibu kota negara Yaman, itu namanya Ma'rib. Di sana padang pasir yang luas sekali. Nah, seandainya seseorang, kalau kita sampai di padang pasir itu, semua gunung sama, semua wilayah sama, dan tidak ada tapak tanda-tanda jalan. Kalau kita di sini mungkin tanahnya keras, orang lewat di situ bolak-balik berapa kali, rumputnya mati, jadilah tanda jalan. Sampai kapanpun kita tahu itu adalah tanda jalan. Tapi di padang pasir Bapak Ibu, kalau kita injak itu ada telapak kaki, begitu kita angkat sebentar datang angin, dia tiup bekas telapak kaki itu bersih, tidak ada lagi tanda jalan sama sekali. Sebab itu orang paling suka di padang pasir itu dia jalan pakai unta. Kenapa pakai unta? Kenapa unta itu kendaraan padang pasir yang paling bagus? Karena unta, para mustami'in wal mustami'at, itu kalau dia sudah lewat di satu daerah, walaupun waktu dia lewat itu dia masih kecil sekali, sampai dia tua kapanpun kalau dia lewat di situ dia tahu jalan dan tidak pernah nyasar. Ya, maka subhanallah, maha suci Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi yang tidak ada arah mata angin seperti itu, tidak ada tanda jalan seperti itu, Allah ciptakan hewan-hewan khusus yang memang bisa dijadikan untuk penuntun manusia. Kurang apa Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita.
Coba bayangkan burung dalam angkasa yang sama sekali dia tidak tahu jalan pergi dan jalan pulang. Dia tidak tahu dia harus pergi di kebunnya milik siapa. Dia tidak tahu di mana ada kebun. Dan begitu dia keluar dari sangkar, dia bergantung kepada Allah yang maha menghidupkan makhluk. Dia bergantung kepada Allah yang maha memberikan rizki kepada makhluk. Dia bergantung dengan sebenar-benar kebergantungan kepada Allah. Lalu Allah tuntun burung ini sampai ke kebun seseorang. Allah tuntun kebun ini sampai ke tempat dia mau makan dari tempat tanaman-tanaman yang ada di sana. Allah tuntun burung ini ke pohon-pohon yang lagi berbunga, lagi berbuah. Dia makan di sana, dia kenyang, dia pulang. Burung ketika pulang dari tempat dia makan itu tidak pernah bawa bekal untuk hari sebentar malam nanti. Tapi dia pulang dengan perut yang kenyang. Dan dia kembali ke situ sudah bingung juga entah arahnya bagaimana. Tapi besok ketika dia keluar dari sarangnya juga begitu. Allah tuntun dia lagi ke tempat lain untuk memberikan kepadanya rizki. Supaya apa? Supaya dia tidak mati dalam kelaparan. Sebab itu kita tahu bahwa annallaha razaqana. Annallaha ta'ala khalaqana wa razaqana. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Dan Allah memberikan kita rizki. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki dengan apa yang kita inginkan dan apa yang mampu kita gunakan untuk mempertahankan kehidupan kita. Sebab itu rizki manusia ini berada di tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali rizkinya menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustami'ina wal mustami'at, kalau binatang saja rizkinya itu menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia yang Allah jadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini, lebih-lebih lagi rizkinya ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz? Kita itu hidup dari dulu tuh susah saja. Kita sudah bekerja. Bahkan kadang-kadang kita pergi orang belum sholat subuh. Kita sudah pergi ke kebun. Kita pulang orang sudah selesai sholat isya kadang-kadang. Kenapa? Padahal kerja kita sudah begitu keras. Kita sudah kerja keras. Kita sudah banting tulang. Walaupun bukan kita kumpul tulang lalu banting-banting ya. Kita sudah kerja keras, sudah kerja banting tulang. Tetapi kenapa kok kehidupan kita begini-begini saja? Kenapa kok kita itu susah? Jawabannya adalah karena kita jauh dari zat yang maha memberikan rizki kepada manusia. Sebab itu bagaimana supaya rizki kita baik? Kita bekerja dalam kehidupan kita, tetapi jangan kita lupakan hari akhirat kita. Dekatlah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya pekerjaan kita yang sedikit itu akan menjadi sebab untuk Allah memberikan kepada kita rizki yang banyak. Tadi di awal sudah kita katakan bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita itu bukan karena kehebatan kita dalam bekerja, bukan. Tapi rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah karena karunia Allah. Kita bekerja itu sebab saja. Nah kalau seandainya kita bekerja melakukan sebab-sebab, sudah melakukan sebab dengan usaha maksimal, tapi kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menahan rizkinya dari kita. Sehingga walaupun kita kerja keras bagaimanapun, kehidupan kita tetap begitu-begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bayangkan Allah janji kepada kita. Janji Allah ini bukan janji anggota DPR ya. Anggota DPR kalau hari ini janji besok dia bisa lupa. Tapi janji Allah subhanahu wa ta'ala itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah lupa dengan janjinya. Nah Allah janji kepada kita bahwa Allah akan berikan kita jalan keluar dari problem-problem kehidupan kita. Kapan? Bila mana kita itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jadikanlah takwa itu sebagai usaha yang paling utama.
untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Niscaya Allah akan memperbaiki usaha-usaha kita di dunia yang merupakan sebab-sebab dan sarana-sarana. Seandainya kita adalah seorang nelayan, maka jadikanlah ketakwaan kita kepada Allah sebagai faktor paling utama. Kemudian faktor yang kedua, bagaimana kita memperbaiki alat mancing kita supaya kita mancing bagus. Niscaya karena hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan memperbaiki pula rizki kita di tengah lautan itu. Begitu pula kalau seandainya kita seorang petani, maka faktor yang paling pertama harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan memperbaiki cara bercocok tanam kita, dan Allah akan suburkan tanaman-tanaman kita walaupun hujan itu tidak turun, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menentukan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu sebagai penutup, marilah kita renungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah mengatakan, liyas'ala ahadukumullah, hendaklah salah seorang di antara kalian itu meminta kepada Allah, hattal milh, sampai garam sekalipun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita manusia ini sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat butuh dengan Allah, maka kita harus melakukan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan dengan Allah itu tidak bisa pakai koneksi seperti di dunia, Bapak Ibu. Kalau di dunia kita mau dekat dengan bupati harus cari koneksi. Ya, harus ada perantara. Tetapi kedekatan dengan Allah itu dilakukan oleh masing-masing manusia dengan perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mencintai kita, dan bila Allah telah mencintai kita, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup itulah beberapa hal yang bisa beta sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ketong semua insyaallah taala, dan kita bisa memanfaatkan Ramadan yang terakhir ini untuk ketong semua punya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Hananallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.